Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa Bungo TV di rumah yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam debat malam hari ini yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Hadirin pemirsa Bungo TV di mana saja Anda berada, debat kita malam hari ini akan menghadirkan calon wakil bupati Kabupaten Bungo periode 2016-2021. Baik, adapun tema debat kita pada malam hari ini adalah terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian persoalan daerah di Kabupaten Bungo. Untuk itu, hadirin dan pemirsa Bungo TV di mana saja Anda berada, kita undang calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Andriansyah SE MSI. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Bungo TV, telah hadir Cawagup nomor urut 1, Bapak Andriansyah SE MSI. Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita undang pula calon wakil bupati nomor urut 2, Bapak Saprudin Dwi Aprianto SPD. Kami silakan Pak. Baik, hadirin, sebelum kita lanjutkan debat kita malam hari ini pada segmen pertama, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan tertib debat kita pada malam hari ini. Debat ini akan berlangsung sebanyak 6 segmen. Segmen pertama, masing-masing calon wakil bupati menyampaikan visi misi terkait tema debat malam hari ini. Segmen kedua, penajaman visi misi. Masing-masing calon wakil bupati mendapatkan 1 pertanyaan terkait tema debat malam hari ini. Segmen ketiga, kembali pertanyaan diajukan kepada masing-masing calon wakil bupati terkait isu-isu aktual daerah sesuai dengan konteks tema debat malam hari ini. Segmen keempat, masing-masing calon wakil bupati saling bertanya dan saling menjawab. Segmen kelima, masing-masing calon wakil bupati saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan memberi sanggahan. Segmen keenam, closing statement. Masing-masing calon wakil bupati memberikan pernyataan penutup. Baik, hadirin pemirsa Bungo TV di mana saja Anda berada, kita masuk segmen pertama, yakni penyampaian visi misi berkaitan dengan tema debat kita malam hari ini. Untuk itu kami persilakan, kita undang Bapak Haji Andriansyah SE MSI selaku calon wakil bupati Kabupaten Bungo untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Pak calon wakil bupati Pak Andriansyah, waktu kita beri 4 menit dan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Bungo dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati Forum Forkompinda Kabupaten Bungo, yang kami hormati
Komisioner KPU maupun juga Panwaslu, yang kami hormati para ketua-ketua partai pengusung dan pendukung, yang kami hormati juga kandidat nomor 2 dan timnya juga, yang kami hormati seluruh hadirin, juga seluruh pemirsa yang ada di rumah. Seperti yang sudah disampaikan pada debat kandidat terdahulu, yang mana disampaikan oleh Pak Sudirman Zaini selaku calon bupati. Pada saat itu disampaikan bahwa kita mengusung visi Gerbang Emas 2021, di mana itu adalah kelanjutan daripada visi Bungo Emas 2016. Dengan visi itu kita akan capai melalui misi yang akan kita bagi menjadi 4. Nomor 1 tentunya sudah jelas bahwa kita mengutamakan pembangunan manusia yang cerdas, berakhlak dan juga mampu bersaing dalam kehidupannya. Nomor 2, kita jelas akan membangun infrastruktur yang merata dan juga berkualitas. Nomor 3, kita akan memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang keempat, kita tentu akan membuat pelayanan aparatur pemerintahan yang profesional. Dalam kondisi ini, disinilah kita jelas akan membuat sesuai dengan tema yang ada. Dari situ sudah jelas bahwa itulah hal yang memang tidak perlu lagi dibahas. Karena apa? Karena memang sesuai tema itu sudah termasuk, sudah ada di dalam visi-visi yang kita sampaikan. Situasi ini akan saya berikan ilustrasi. Misalkan pelayanan publik di rumah sakit. Terus kita akan juga membuat semacam kotak pengaduan di tiap-tiap SKPD. Satu lagi, tema yang kedua itu menyangkut kepada isu-isu permasalahan. Isu-isu permasalahan yang ada di Kabupaten Bungo ini. Pertama itu adalah masalah harga karet. Yang kedua, masalah tenaga kerja, pengangguran atau sebagainya. Dan ini tentu akan menjadi acuan bagi kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Ya, waktu masih 54 detik lagi, Bapak. Saya tambah, permasalahan-permasalahan yang ada tentu tidak terlepas daripada ekonomi kerakyatan. Apapun yang akan kita bangun, kalau ekonominya tidak bisa berjalan dengan baik, tidak dipunyai kehidupan ekonomi seperti yang dirasakan sekarang, itu tidak akan terlepas, tidak akan terasa. Walaupun jalan-jalan kita bangun dengan bagus, tapi kalau masyarakatnya ekonominya tidak mencapai dengan baik, itu akan menjadi percuma. Nah, kondisi inilah yang akan menjadi acuan bagi kami seandainya kami nanti terpilih untuk melaksanakan pekerjaan itu. Demikian, Pak. Ya, masih ada 8 detik. Iya, cukup, Pak? Iya. Oke. Iya, waktunya habis. Baik, hadirin, kami akan persilakan Bapak Safrudin Dwi Aprianto SPD, calon wakil bupati nomor urut 2, untuk menyampaikan visi misi berkenaan dengan tema debat kita malam hari ini. Bapak Dwi, kami kasih waktu 4 menit dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bungo, yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Jambi, yang kami hormati ketua dan anggota KPUD Kabupaten Bungo, yang kami hormati segenap unsur Forkompinda Kabupaten Bungo,
yang kami hormati Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Bungo, yang kami hormati orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati pasangan kami Bapak Haji Masuri, SPME beserta Ibu, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 Bapak Sudirman Jaini dan juga Bapak Adriansa, yang kami hormati rekan-rekan yang berada di luar gedung ini dan juga para pemirsa Bungo TV dan seluruh masyarakat Bungo yang kami cintai. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik adalah harapan masyarakat dan tentu menjadi harapan kita semua. Kami sadar pemimpin itu adalah pelayan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Qaum Qadimuhum. Karena itu kami akan bertekad untuk melayani masyarakat dengan setulus hati dan sepenuh jiwa. Karena itu kami sudah merumuskan visi Bungo Maju dan Sejahtera yang sudah dirumuskan menjadi 5 pilar pembangunan daerah. Yang pertama infrastruktur, yang kedua kualitas sumber daya manusia, yang ketiga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang ketiga ekonomi kerakyatan, yang keempat ekonomi kerakyatan, yang kelima membangun pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal. Untuk yang pertama kami ingin sampaikan bahwa membangun infrastruktur merupakan bagian dari pelayanan publik karena akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Demikian pula penyediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang merata dan juga berkualitas adalah bagian dari pelayanan publik. Menyediakan fasilitas pendidikan dan tenaga medis yang merata dan berkualitas merupakan bagian dari pelayanan publik. Karena itu merupakan memberikan kontribusi pada upaya kita untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dan itulah kunci dalam membangun daerah ini. Dalam hal tata kelola pemerintah yang baik bersih, kami ingin menyampaikan bahwa kuncinya adalah keteladanan. Dan insya Allah kami berdua akan berada di barisan terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Slogan yang kami terapkan adalah percepat urusan masyarakat, jangan terlambat. Permudah urusan masyarakat, jangan bersulit. Dalam hal rekrutmen pegawai, ketika kami memang diberikan kewenangan itu, maka insya Allah kami akan ciptakan membuat sistem yang transparan, sistem yang akuntabel, yang memungkinkan seluruh putra putri terbaik Bungo bisa tampil berkompetisi dalam iklim yang kondusif, dan semua itu insya Allah tidak dipungut biaya. Dalam hal membangun ekonomi kerakyatan, kami akan melaksanakan revitalisasi pasar tradisional, juga menemukan ekonomi masyarakat usaha mikro kecil menengah, karena mereka punya kesulitan dua akses yang mereka tidak miliki, akses informasi dan juga akses permodalan. Karena itu kami bertekad mendekatkan kedua hal itu kepada masyarakat, kepada para pelaku usaha mikro dan juga kecil. Yang terakhir, dalam upaya untuk kearifan lokal, kami akan mendorong tumbuhnya kegiatan kepemudaan, keolahragaan di seluruh dusun di Bungo ini, juga kegiatan keagamaan. Kami berpikir bahwa membangun Bungo tidak cukup hanya membangun fisik, tetapi abai terhadap soal non fisik. Karena itu membangun spiritual menjadi penting untuk memberikan bekal pada anak kita. Kami juga akan mensupport kegiatan madrasah diniyah takmiliyah dan juga menggalakkan pengajian antar maghrib isya, sehingga akan menjadi benteng buat anak kita menghadapi serbuan globalisasi informasi yang semakin hari semakin berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih misinya. Hadirin dan pemirsa Bungo TV di rumah, sebelum kita masuki segmen kedua, penajaman visi misi, tapi kita sudah saksikan masing-masing calon wakil bupati menyampaikan visi misinya dengan baik. Untuk itu mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Segmen kedua. Adapun segmen kedua, para pendukung kami mohon untuk bisa tenang agar nanti pertanyaan yang kami tanyakan bisa didengar oleh masing-masing calon wakil bupati kita. Baik, segmen kedua kami akan memberikan pertanyaan. Tadi di awal sudah pasangan nomor urut 1 menyampaikan visi misinya. Sekarang kita mulai dari pasangan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk
memberikan jawaban. Baik, Pak Syafruddin Dwi Afrianto SPD, kami akan menanyakan berkenaan tentang penajaman visi misi yang telah Bapak sampaikan. Birokrasi pemerintahan dibentuk untuk menjalankan peran pada penyelenggaraan tata pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Hari ini, permasalahan yang dirasakan masyarakat adalah masih lemahnya layanan serta infrastruktur yang belum memadai pada sektor kesehatan dan pendidikan. Masih terdapat kesenjangan dan ketidakmerataan mutu layanan antara kota dan desa. Pertanyaannya, andaikan Bapak terpilih sebagai wakil bupati, langkah-langkah dan strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini sehingga mutu layanan kesehatan dan pendidikan bisa merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bungo? Untuk itu Bapak diberi waktu 4 menit menjawabnya, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi pilar pembangunan yang kami sudah rumuskan, yang kedua ialah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dengan 2 agenda dalam soal pendidikan dan juga kesehatan. Untuk bidang pendidikan, tentu yang sangat penting pertama kali kita kerjakan adalah kita membuat database yang akurat dan valid. Dari situ kita bisa memetakan bagaimana kondisi gedung SD, SMP, SMA kita, SMK kita, berapa yang rusak ringan, sedang, berat. Dari situ kita bisa melangkah, kita bisa memperbaiki gedung itu per tahun dengan jelas. Lalu yang kedua juga kita akan petakan dengan jelas bagaimana kondisi puskesmas rumah sakit se-Bungo ini. Bagaimana kondisinya juga termasuk database dokter dan juga tenaga medis. Untuk bidang pendidikan kami akan melaksanakan 3 poin dalam sarana prasarana, yang kedua juga siswa, yang ketiga guru. Untuk siswa tentu kita harus memberikan apresiasi kepada siswa-siswi berprestasi di Bungo ini dalam bidang seni budaya, dalam bidang olahraga, juga dalam bidang akademis, sehingga mereka ketika mengharumkan nama Bungo perlu kita berikan reward kepada mereka. Untuk guru, tentu yang perlu kita berikan kepada mereka ialah bagaimana kita memperbaiki sistem pembayaran tunjangan, sertifikasi dan juga non-sertifikasi kepada mereka secara tepat waktu. Juga kita memfasilitasi urusan mereka dalam kenaikan pangkat dan sebagainya. Untuk kesehatan, yang perlu kita kerjakan adalah melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita akan pertegas bahwa dalam pasal 18 dinyatakan masyarakat berhak untuk mengetahui standar layanannya. Karena itu mempertegas pelaksanaan SOP dan SPM menjadi sebuah keniscayaan. Harus kita kerjakan sehingga masyarakat bisa dengan jelas tahu apa yang harus mereka dapatkan dari layanan pemerintah. Lalu juga sekarang terjadi kesenjangan antara kondisi kesehatan di kota juga di desa. Karena itu kami akan memberikan insentif pada dokter spesialis di daerah terpencil. Hari ini jumlah dokter kita 75 dan juga 20 yang spesialis. Rasio kita hari ini 1 dokter berbanding 4.400. Idealnya menurut IDI adalah 1 berbanding 3.000. Karena itu ini menjadi poin penting buat kami untuk segera kami selesaikan. Juga kami akan menambah tenaga dokter untuk ditempatkan di dusun-dusun sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu juga dalam bidang kesehatan kami juga akan melaksanakan membangun rumah sakit TPD di daerah barat dan juga timur. Ini menjadi penting karena masa hari ini sering mengeluh soal layanan. Jangan sampai ketika mereka sakit birokrasi yang panjang sehingga menyulitkan buat mereka. Karena itu perbaikan manajemen pelayanan, kemudian juga dalam hal perawat juga penting. Kadang-kadang ketika mereka datang ke rumah sakit perlu disambut dengan senyuman yang hangat. Senyuman hangat itu sudah setengah menyembuhkan penyakit mereka. Kami sering dapat keluhan ketika mereka sampai di rumah sakit masih mengalami birokrasi yang panjang, sehingga kita perlu memperpendek rantai birokrasi. Jadi sekali lagi dalam bidang pendidikan, kesehatan, kami bertekad untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan juga terjangkau oleh mereka. Waktu masih 1 menit lagi Bapak.
Mau ditambahkan? Baik, berikutnya juga untuk soal pendidikan. Hari ini salah satu kesejahteraan kita ialah tamatan SMA langsung mereka mencari pekerjaan sehingga minim mereka skill. Karena itu membangun SMK juga penting sehingga mereka kita bekali dengan skill dasar, baik skill otomotif atau yang lainnya, sehingga ketika mereka tidak sempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mereka punya skill, ketika mereka ada pekerjaan bisa kemudian kita salurkan. Sekian, terima kasih. Masih 27 detik. Cukup? Yakin cukup Bapak? Ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk calon wakil bupati nomor 2. Baik, berada. Selanjutnya pertanyaan akan kami sampaikan kepada Bapak Haji Adriansa SE MSI sebagai calon wakil Bupati Bungo nomor urut 1. Akhir-akhir ini di sebagian kabupaten di Provinsi Jambi dan begitupun di Kabupaten Bungo maraknya peti atau penambangan emas tanpa izin serta eksplorasi batu bara. Hal ini berdampak pada rusaknya tata kelola dan tata dukung lingkungan baik perairan dan daratan. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi wakil bupati, strategi dan kebijakan apa yang akan Bapak lakukan sehingga tata kelola dan tata dukung lingkungan tetap terjaga dan bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bungo? Waktu itu kami berikan Bapak 4 menit dari sekarang. Silakan Pak Adrian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai peti atau dalam hal ini adalah pertambangan liar, itu terjadi sebenarnya bukan kesungguhan dari masyarakat itu sendiri untuk mencari nafkah melalui cara seperti itu. Yang jelas kondisi mereka itu karena mencari jalan keluar yang belum ketemu. Permasalahan yang ada sekarang ini mengenai ekonomi kerakyatan, yang selama ini masyarakat semuanya bergantung kepada perkebunan, kepada hasil karet yang selama ini mereka nikmati, sehingga itu membuat menjadi terlupa akan potensi-potensi lain yang bisa dijalankan. Sehingga ketika terlupa itu mereka mencari jalan yang singkat, mencari cara-cara yang sebenarnya belum boleh diberikan izinnya oleh pemerintah, apakah itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Yang jelas kalau dari zaman nenek saya dulu itu saya dapatkan cerita bahwa walaupun hasil karet itu masih memang bagus bagi penghasilan mereka, tapi masih punya keinginan untuk menanam padi atau menanam palawija, sehingga pada saat itu menjadi panen itu pun ada hasil-hasil yang bisa dibagi kepada masyarakat yang lain yang tidak mempunyai tanah. Dan ini mungkin harus kita buat perubahan mindset atau pola pikir yang sekarang masih berlangsung, dan ini yang akan kami lakukan bersama Pak Sudirman nanti, untuk jangan hanya bergantung kepada hasil tersebut. Kalau ini dilaksanakan, saya yakin pemikiran-pemikiran yang buruk dalam hal ini mencari cara penambangan peti itu bisa dirubah. Satu lagi, kondisi yang terjadi masalah tambang batu bara itu sebenarnya kaitannya juga dengan pemerintah pusat, apalagi juga sekarang masalah izin itu kembali kepada pemerintah provinsi yang nantinya akan memberikan izin, termasuk izin-izin untuk mendirikan usaha-usaha yang lain seperti pendirian pabrik. Nah, dalam hal ini kemungkinan besar dan memang juga harus dilakukan itu kolaborasi antara kita
menyatukan visi misi juga dengan pemerintah provinsi nantinya, agar berkesinambungan bagaimana program pemerintah pusat berkesinambungan juga dengan program pemerintah provinsi dan juga kita yang ada di kabupaten. Lantas kita harus tidak boleh segan-segan memberikan tugas kepada penyuluh-penyuluh pertanian, yang mana penyuluh pertanian itu mempunyai visi yang harus jelas dan harus kita tekankan kepada mereka bagaimana program pemerintah pusat yang menginginkan bahwa pangan itu menjadi hal yang harus diutamakan juga dengan kemaritiman, karena kita tidak punya laut, maka tentunya kita maksimalkan hasil dari pertanian itu sendiri agar pemikiran-pemikiran kita menjadi lebih maju dan kembali kepada wawasan kita tentang kedaerahan yang selama ini turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita. Demikian kita kembali lanjutkan debat calon wakil bupati Bungo periode 2016-2021. Baik, kita masuk kepada segmen ketiga. Dalam segmen ketiga ini kita akan memberikan masing-masing pertanyaan nanti kepada nomor urut 1, juga akan ditanyakan kembali kepada nomor urut 2. Baik, kita mulai kepada Bapak calon wakil bupati nomor urut 1, Pak Haji Adrian Shah, MSI. Pertanyaannya, di Provinsi Jambi termasuk Kabupaten Bungo tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit masyarakat seperti narkoba, prostitusi, kriminalitas, dan perilaku menyimpang lainnya cenderung meningkat. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi wakil bupati, langkah-langkah apa yang seharusnya Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Waktu menjawab 2 menit dan dimulai dari sekarang. Silakan. Yes, baik, terima kasih. Penyakit masyarakat di Kota Bungo ini itu kita tidak bisa pungkiri. Kita Bungo adalah nomor 2 setelah Jambi untuk urusan narkoba. Nomor 2 tentu menjadi hal yang harus benar-benar kita pikirkan. Yang jelas, kalau saya terpilih menjadi wakil, pertama-tama tentu kita lakukan dulu pendekatan kepada tiap-tiap keluarga, atau kita memberikan program yang dalam hal ini kita sudah lakukan melalui, karena saya juga sebagai wakil rektor di Universitas Muara Bungo, kita lakukan itu bersama dengan para mahasiswa, itu melakukan posdaya, tematik posdaya, yaitu pada saat Pukerta. Itu akan selalu kita berdayakan, bagaimana kita lakukan juga, kita minta juga kepada para mahasiswa, dan kita nantinya bekerja sama dengan kita selaku pemerintahan untuk bersama-sama menanggulangi hal ini. Lantas, kalau secara pemerintahan saja, karena juga kita nanti akan menjadi, kalau tidak salah, wakil bupati itu akan menjadi ketua BNN, Badan Nasional Badan Narkotika Nasional. Tentu ada program-program, dan ada yang saya tahu karena selama saya menjadi wakil itu mendapatkan dana untuk penanggulangan hal tersebut. Nah, langkah-langkah ini tentu akan saya ajak seluruhnya, terutama juga bersama aparat keamanan, untuk melakukan gerakan-gerakan, melakukan pemberantasan maupun juga kita lakukan pengawasan.
Kita beri tepuk tangan untuk nomor urut 1. Dan selanjutnya pertanyaan yang sama akan saya ulang kembali untuk Bapak calon wakil bupati nomor urut 2 sebagai berikut. Di Provinsi Jambi termasuk Kabupaten Bungo tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit masyarakat seperti narkoba, prostitusi, kriminalitas, dan perilaku menyimpang lainnya cenderung meningkat. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi wakil bupati, langkah-langkah apa yang seharusnya Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Langkah-langkahnya tidak perlu banyak-banyak. Langkahnya hanya 2 saja. Pertama langkah preventif, kedua langkah kuratif. Jadi kami juga sudah merumuskan pilar yang keempat, pemberdayaan masyarakat dan juga melalui kearifan lokal. Karena itu kami akan melaksanakan beberapa poin. Yang pertama, penguatan lembaga adat di setiap dusun. Ini menjadi penting. Orang tua kita sangat didengarkan petua-petuahnya, sehingga mereka dari mampu untuk memberikan saran, juga mampu memberikan arahan pada generasi muda kita. Yang kedua adalah penguatan institusi keluarga. Anak-anak itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Nanti di akhirat yang ditanya oleh kedua orang tuanya. Karena itu perlu kita sampaikan pada orang tua, harus menjaga betul kondisi anak-anaknya agar jangan sampai terjerumus kepada lembah hitam seperti narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah kami mendukung juga mendorong kegiatan keagamaan, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, terutama alim ulama. Pendekatan mereka lewat khutbah Jumat, kegiatan yasinan, kegiatan masjid ibu, semua kita arahkan ke sana agar diberikan pemahaman pada orang tua bahwa hari ini anak-anak kita, remaja kita mengalami serangan cukup bahaya, serangan informasi yang kadang-kadang globalisasi yang negatif, yang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang timur. Jadi sekali lagi yang kami ingin sampaikan di sini adalah ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita semua. Tidak bisa kita serahkan hanya kepada pemerintah saja, tapi melibatkan semua elemen. Lembaga adat, lembaga keagamaan, para ustadz, ulama, semua kita libatkan agar masalah ini betul-betul bisa kita selesaikan dan tidak hanya menjadi wacana diskusi. Kita selama ini hanya lemah, masalah itu kita diskusikan di forum seperti ini, tapi kita lemah dalam hal eksekusi. Sehingga ketika kita sibuk berputar di dunia wacana, maka solusi tidak akan tercapai. Karena itu kami menawarkan penguatan lembaga adat, juga lembaga keagamaan, juga institusi keluarga. Terima kasih. Ya, waktunya 7 detik lagi. Cukup? Ya. Terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa Bungo TV di rumah, kita akan lanjutkan pertanyaan yang sekarang kita kembali ke nomor urut 2. Kami mohon para pendukung, supporter untuk tenang agar pertanyaan ini. Bupati dan wakil bupati merupakan satu paket kesatuan dalam menggerakkan roda pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan sering terjadi sebaliknya. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi wakil bupati Kabupaten Bungo, apa yang harus Bapak lakukan sehingga bupati dan wakil bupati dapat bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat? Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Langkahnya juga hanya 2 saja. Pertama komunikasi, kedua pembagian tugas yang jelas. Dan saya sebagai wakil bupati itu tahu diri tentang tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang pada saya. Membantu, mempertajam, mensukseskan visi misi yang sudah kami buat bersama.
Tentu kami sepakat di awal kita ini berpasangan bukan untuk setahun 2 tahun, berpasangan 5 tahun, dan kami berkomitmen untuk menjadikan publik sebagai orientasi kerja kami. Jadi kami tidak akan mengedepankan, sementara ini kita kesampingkan kepentingan pribadi keluarga, kita kedepankan kepentingan masyarakat. Jadi insya Allah sekali lagi komunikasi dan juga koordinasi yang baik, dan setiap persoalan harus kita selesaikan dengan cara baik. Saya berpikir tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan selagi ada kemauan kita semua itikat baik untuk bersama-sama menjadikan kepentingan publik sebagai orientasi kerja kita. Artinya kami bersiap diri untuk berkhidmat untuk masyarakat Bungo yang kita cintai ini. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, harus kita sadari bahwa hari ini PR kita banyak. Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah penyakit masyarakat, itu semua memerlukan pembagian tugas yang jelas. Sehingga nanti bupati juga bekerja dengan nyaman, wakil juga bekerja dengan nyaman. Jadi insya Allah kami tidak mengenal istilah ban serep. Semuanya insya Allah akan difungsikan sesuai tugasnya masing-masing, dan kami pun juga nanti akan fokus pada hal yang sifatnya pelayanan publik. Bagaimana kita punya badan penanaman modal, juga pelayanan pintu, juga dukcapil, juga rumah sakit. Kami akan fokus bagaimana menjadikan itu sebagai institusi yang bisa untuk memberikan kenyamanan, layanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat kita. Contoh misalkan kita lihat hari ini, mohon maaf, orang ngurus KTP KK harus tersentralisasi ke kabupaten. Ke depan kami bertekad menjadikan seluruh kecamatan kita buat UPTD, sehingga mereka tidak perlu ngurus KTP sampai kabupaten, cukup dibuat di kecamatan saja. Terima kasih. Tapi di rumah kita akan kembali mengulang pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Sekarang kami ulang kembali untuk Bapak calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon hadirin tenang sejenak. Bupati dan wakil bupati merupakan satu paket kesatuan dalam menggerakkan roda pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaan sering terjadi sebaliknya. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi wakil bupati Kabupaten Bungo, apa yang harus Bapak lakukan sehingga bupati dan wakil bupati dapat bekerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat? Bapak diberi waktu 2 menit untuk menjawabnya, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Tugas wakil bupati itu sudah jelas dituangkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di mana di situ wakil bupati adalah sebagai penyambung antara bupati dengan SKPD, antara bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga di situ yang namanya memang tidak perlu juga disebutkan bahwa kita itu cadangan atau hanya sebatas bemper. Sebenarnya sudah jelas diatur di dalam pasal tersebut. Jadi apabila bupati, wakil bupati mempunyai program, tentu itu berkaitan dengan ketok palu yang akan dilakukan oleh teman-teman di anggota dewan. Nah, apa yang akan dilakukan tersebut berkaitan dengan pendanaan. Apakah ada atau tidak pendanaan tersebut? Hal itu kaitannya jelas. Terus antara satu lagi, ini tentunya berkaitan juga dengan media. Bagaimana kita bisa transparan dan akuntabel kalau kita tidak juga berikan berita ini kepada media. Setelah kita bincang-bincang dengan teman-teman di Badan Anggaran, lantas kita lakukan juga hal ini diberitakan dengan jelas. Itu selama ini saya di gedung ini pernah menjabat menjadi anggota dewan. Itulah hal itu yang saya lakukan. Saya pahami bagaimana yang dilakukan juga oleh wakil-wakil bupati sebelumnya. Jadi tidak ada itu yang namanya ban serep atau bemper, karena undang-undang sudah mengaturnya. Jadi jelas bahwa kita punya fungsi yang sangat kuat di dalam hal ini.
Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Ya, waktu masih 7 detik lagi Bapak. Iya. Iya. Oke, waktunya berakhir. Calon wakil bupati periode 2016-2021 telah menjawab pada segmen ketiga ini. Untuk itu, kita akan jeda iklan berikut ini. Kita nantikan segmen pemirsa Luno TV di rumah. Kita akan memasuki segmen keempat, di mana segmen keempat ini masing-masing calon wakil bupati saling bertanya dan saling menjawab. Baik, kita persilakan untuk Bapak calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Haji Adrian SE MSI, untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak calon bupati nomor urut 2. Waktu kami beri 1 menit dari sekarang. Persilakan. Baik, terima kasih. Dari apa yang dipaparkan tadi oleh saudara calon wakil bupati nomor urut 2 berbicara tentang lembaga adat, apa yang beliau pahami tentang adat yang ada di Kabupaten Bungo ini. Nomor 2 untuk menjawab, waktunya 4 menit dari sekarang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami sudah merumuskan 5 pilar. 5 pilar kelima itu adalah pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal. Di samping masalah dunia, kepemudaan, keagamaan, maka lembaga adat juga menjadi fokus perhatian kami ke depan. Kami yakin inilah lembaga yang kita berikan kehormatan pada orang-orang tua kita untuk memberikan petua dan juga memberikan masukan terhadap situasi kondisi kita hari ini. Dan kita paham hari ini Bunga ini cukup banyak problem tantangan ke depan. Tadi disampaikan di awal masalah kenakalan remaja, masalah kemaksiatan, juga masalah prostitusi. Itu semua penting untuk kita jadikan jalan keluarnya. Dalam hal ini di samping faktor keagamaan, maka penguatan lembaga adat menjadi penting. Secara umum ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam adat berseni syarak berseni kitab pulau, artinya menjadi paduan serasis jalan antara Quran yang sudah sama-sama kita pahami untuk kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu juga memerlukan pemahaman yang utuh dan juga melibatkan banyak pihak. Jadi sekali lagi kami berpendapat bahwa lembaga menjadi penting perannya, tidak hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi juga menjadi tempat orang-orang tua yang penuh dengan bijak, karena dunia ini akan menjadi bermakna oleh semakannya anak-anak muda dan hikmahnya orang tua. Sehingga dengan demikian, kalau lembaga adat kuat, insya Allah paling tidak akan memberikan kontribusi yang kuat untuk penguatan keluarga, juga penguatan struktur kemasyarakatan kita, sehingga sekali lagi mampu untuk memecahkan persoalan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sama-sama kita pahami bahwa menyelesaikan persoalan di sini tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pemerintah. Kadang-kadang pemimpin informal justru lebih berpengaruh ketimbang pemimpin formal, dan situlah kira-kira peran dari lembaga adat yang sama-sama kita pahami. Jadi sekali lagi kami berprinsip bahwa pilar kelima yang sudah kami rumuskan insya Allah akan kami laksanakan dan memberikan kontribusi dan juga penguatan pada banyak persoalan yang bisa kita selesaikan dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan juga para orang tua kita yang tergabung dalam lembaga adat. Terima kasih. Waktu masih ada 1 menit 51 detik. Cukup? Ya, cukup. Baik, hadirin. Selanjutnya kembali kami beri kesempatan kepada Bapak calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan kami singkat saja. Dari mana dan dengan cara bagaimana Anda akan mewujudkan visi yang nomor 4 jika dikaitkan dengan kondisi birokrasi kita hari ini? Terima kasih.
Ya, berarti calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 4 menit dari sekarang. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya berkaitan dengan misi kami yang nomor 4, yaitu tentang pelayanan aparatur negara yang profesional. Saya sudah menyepakati bersama Pak Sudirman bahwa saya tidak akan turut membuat keputusan-keputusan yang selama ini dipandang oleh masyarakat itu tidak populer. Ini adalah peninggalan yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang terjadi. Mohon maaf Pak Sudirman dengan Pak Haji Masuri, kalau di pertanyaan itu Kami mohon tenang agar kita bisa menyimak apa yang disampaikan beliau. ini yang agak berat dan juga terpaksa harus saya sampaikan. Kalau memang dipandang bagaimana peningkatan profesionalisme yang harus dilakukan, saya tentu harus melakukan sebuah langkah pembenahan. Langkah pembenahan terutama kalau pelayanan itu kan tentu kaitannya dengan apa yang diinginkan, kenyamanan yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau di rumah sakit, bagaimana pelayanan di rumah sakit harus diberikan kepada masyarakat. Tentu juga harus dipikirkan tenaga perawatnya atau tenaga dokter spesialisasinya. Selama ini dokter kita dapat tunjangan itu lebih rendah daripada kabupaten-kabupaten lain. Tentu ini kalau kita tak bisa tambah juga terhadap para perawat yang ada, bukan karena kita tidak mau memberikan, tapi memang ini keputusan yang pada saat saya duduk di sini pun ini belum bisa kita lakukan. Ke depan dengan adanya APBD yang sudah mulai tinggi, tenaga spesialis itu harus kita hargai. Sekarang yang didapat oleh dokter-dokter spesialis itu hanya 6 juta, sementara tebo saja itu 10 juta. Tentu kepada perawat juga harus kita tambah agar menjadi motivasi bagaimana melayani masyarakat itu di rumah sakit dengan baik dan benar. Lantas aparatur yang lain, contohnya misalkan tenaga-tenaga medis yang ada di kecamatan-kecamatan. Selama ini prasarana bagi mereka itu belum mencukupi. Contohnya bidan, sampai saat sekarang masih harus terus ada permintaan rumah-rumah bagi mereka, rumah bidan yang bagi mereka. Kalau kita bicara masalah pendidikan, saya pernah mendatangi sebuah daerah, contohnya di Sungai Telang. Itu ada sekolah yang gurunya hanya 3 orang dengan lokal dan murid yang cukup banyak. Di situ pun belum ada guru yang memang honor saja tidak ada, malah mereka relawan. Dan ini menjadi perhatian harusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, sinilah terlihat bahwa saya melihat itu. Kalau dari mana dan akan bagaimana yang dilakukan, saya sudah pernah melihat itu semua sampai ke ujung-ujung dusun. Jadi masukan yang jelas akan saya berikan kepada Pak Sudirman. Saya akan membantu beliau dalam menangani hal-hal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu, waktunya tinggal 35 detik, cukup Bapak? Ya. Hadirin dan pemirsa Buka TV di mana saja Anda berada, kita telah mengakhiri segmen keempat. Untuk itu nanti segmen kelima kita nantikan setelah jeda. Hadirin dan pemirsa Mono TV di rumah, kita nantikan segmen kelima. Pada segmen kelima ini, masing-masing calon wakil bupati saling bertanya, menjawab, memberi tanggapan dan sanggahan secara bergiliran.
Sebelum kita masukin segmen kelima, kita kembali berikan aplaus, tepuk tangan untuk ketua pasangan calon wakil bupati Bungo periode 2016-2021. Baik, untuk segmen kelima ini kami akan mempersilakan Bapak calon wakil bupati nomor urut 1 bertanya 1 menit. Setelah itu nanti dijawab 4 menit oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Setelah itu kembali ditanggap oleh calon wakil bupati nomor urut 1 2 menit. Setelah itu kembali disanggah oleh calon wakil bupati nomor urut 2 2 menit. Oke, baik, kita mulai kepada Bapak calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan 1 menit dari sekarang. Silakan. Baik, pertanyaannya singkat. Di baliho-baliho yang ada, mungkin juga kemarin sudah jelas disebutkan bahwa ada program dari Bapak, itu gerakan membangun dusun kalau tidak salah, dengan memberikan 250 juta per dusun. Bagaimana cara Bapak nanti untuk meyakinkan kawan-kawan yang ada di Dewan? Ini menyangkut dari partai pengusung kita, ini ada 23 orang. Demikian. Kedua, nanti diberikan kesempatan menjawab 4 menit. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan sangat saya tunggu-tunggu dari kemarin. Kami sudah merencanakan program gerakan dusun membangun. Insya Allah kita alokasikan 250 juta per dusun per tahun. Tentu ini latar belakangnya bukan apa-apa, bukan untuk kepentingan bupati atau wakil bupati, tapi kepentingan masyarakat. Untuk mempercepat pembangunan di dusun-dusun dan juga untuk pemerataan pembangunan. Nah, sekarang bagaimana dengan dukungan DPRD? Saya berhusnuzon, berbaik sangka bahwa anggota DPRD Bungo ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang terpilih lewat mekanisme demokrasi pemilu legislatif, sehingga saya berhusnuzon mereka adalah orang-orang yang dewasa secara politik, mampu membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bupati, wakil bupati juga dipilih oleh masyarakat. Jadi anggota dewan dipilih masyarakat. Saya yakin mereka bekerja, berpikir, berkhidmat untuk masyarakat. Bupati, wakil bupati dipilih juga oleh masyarakat. Mereka disumpah bekerja untuk masyarakat. Gerakan dusun membangun ini, sekali lagi kami tegaskan, bukan program untuk kepentingan bupati atau bupati, kepentingan masyarakat, untuk masyarakat dusun yang ada di Bungo ini. Lalu dalam pilkada selalu ada rivalitas, itu sebuah keniscayaan, persaingan. Tetapi akankah kita melestarikan persaingan sampai akhir hayat kita? Kan tidak demikian. Menurut kami, ketika pilkada usai, maka usailah sudah rivalitas itu. Saatnya kita berjabat tangan, bergandengan tangan, tatap masa depan untuk mewujudkan Bungo yang maju sejahtera, insya Allah. Jadi sekali Bang Andri, saya sangat optimis dengan kedewasaan teman-teman di DPRD. Kami yakin bahwa eksekutif, legislatif itu mitra yang harus saling bergandeng tangan. Kata orang-orang tua kita itu ba'aur dengan keping, saling serasi jalan. Kita bahas anggaran juga bersama-sama. Tidak bisa eksekutif hanya ngotot dia bahas ini, nggak bisa. Demikian juga sebaliknya. Maka sekali lagi demi kepentingan masyarakat, saya pikir kita semua harus mampu untuk berpikir dewasa dan juga mampu untuk sementara waktu mengesampingkan bahkan juga mengebelakangkan egoisme kita, juga kepentingan pribadi kita kedepankan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan Bungo yang maju dan sejahtera, insya Allah. Terima kasih. Ya, Bapak Abrianto, waktu masih 1 menit 40 detik, cukup. Ya, satu tuh Bapak diberi waktu untuk memberikan tanggapan 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah husnuzon juga saya kepada kawan-kawan yang lain.
dalam hal ini kita melihat untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja ketika kita kembali kepada peraturan dan aturan Pak, peraturan pemerintah, tentu kita bicara tentang dasar hukumnya. Nah, mungkin ini akan menjadi pertimbangan juga untuk ditengok oleh kawan-kawan Dewan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya katakan. Ya, masih ada waktu? Cukup. Iya. Dari sekarang. Terima kasih. Jadi pada saat kami merumuskan program ini lewat kajian, analisis juga termasuk mempertimbangkan bagaimana keuangan kita. Bukan program yang muncul dengan tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setiap program harus punya dasar hukum. Ketika program tidak punya payung hukum, berarti kan ilegal. Dan ketika kita bicara soal hukum, tentu kita punya Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, di mana penguatan desa menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sekali lagi, program ini didesain sekali lagi semata-mata bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan seluruh masyarakat, terutamanya kita berikrar untuk membangun dari dusun ke kota. Terima kasih. Ya, masih ada waktu 1 menit 16 detik. Cukup? Kepada kedua pasangan, saya ulangi, hadirin dan pemirsa Buka TV, kita beri semangat kepada calon wakil bupati kita pada malam hari ini yang telah memberikan jawaban yang cukup baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua calon wakil bupati. Kita beri kesempatan kepada Bapak calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya 1 menit. Setelah itu nanti dijawab oleh Bapak calon wakil bupati nomor urut 1 4 menit. Nanti kembali ditanggapi 2 menit. Setelah itu disanggah 1 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Salah satu opsi untuk mendekatkan pelayan kepada masyarakat itu serta mempercepat pembangunan suatu daerah adalah lewat upaya pemekaran daerah. Rencana kita untuk pemekaran daerah menjadi Kota Muara Bungo sudah menghabiskan cukup banyak waktu, sumber daya juga sumber dana. Sayangnya rencana tersebut kandas di tengah jalan karena klaim ketidaksiapan. Saya ingin minta komentar dari Bapak tentang klaim ketidaksiapan dari segi apa saja. Terima kasih. Menjawabnya 4 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Masalah pemekaran daerah, yang jelas pada saat debat yang lalu sudah dikatakan oleh Pak Sudirman bahwa beliau tidak anti pemekaran. Hanya memang dalam apa yang harus dipersiapkan untuk pemekaran itu terutama adalah masalah batas-batas daerah, batas-batas antara Kabupaten Bungo dengan Tebo yang saat ini sedang dalam masa penyelesaian, dan juga dengan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua itu masalah aset-aset yang selama ini ada tersimpan di tempat kita ini, hanya saja belum selesai dalam penanganannya. Yang ketiga, kita bicara masalah kesiapan dari aparatur itu juga sendiri, di mana tempat untuk nantinya pemekaran itu juga masih ada kesimpang siuran. Apakah itu akan ditempatkan di wilayah yang kemarin isunya itu di wilayah Tanah Sepenggal atau Senaman? Ini masih menjadi perbincangan. Hal itulah yang kemudian ketika itu saya langsung juga turut ke DPR RI. Memang ada sanggahan dan itu pun dilakukan jawaban oleh pihak dari DPR RI waktu itu hanya sebatas akhirnya dengan pergantian kepala negara itu menjadi mentah kembali. Hanya bukan berarti itu tidak bisa dilanjutkan. Itu tanggapan dari pihak DPR RI, dan itu pun tidak juga akan berhenti begitu saja. Kita tetap melihat potensi dan kondisi yang bisa dilakukan dalam hal ini. Kenapa? Karena ini juga merupakan kebutuhan sebenarnya agar konsentrasi membangun kota, juga konsentrasi dalam hal ini membangun dusun-dusun itu bisa
dilaksanakan dengan baik. Kalau kita mekarkan, ini jelas akan menjadi daerah yang akan di tempat kita ini, wilayah kota masih ada yang belum jalan lingkungannya terbangun. Kemudian di dusun-dusun apalagi. Nah, hal inilah yang akan membuat konsentrasi pembangunan itu kalau terjadi pemekaran. Nah, sayangnya kesiapan itu masih belum bisa dijalankan sekarang ini untuk dilakukan pemekaran. Apa yang disarankan oleh pihak pemerintah pusat pun demikian adanya. Itu yang saya pahami, demikian. Ya, selanjutnya kita ikuti jawaban atau tanggapan dari Bapak calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 2 menit dari sekarang. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Sama-sama kita ketahui bahwa proses pemekaran lewat proses yang cukup panjang juga berjenjang. Lewat DPRD Bungo, mereka juga bentuk pansus, kerja mungkin juga berbulan-bulan sampai turun ke lapangan. Ketika sudah diparipurnakan, baru sampai ke DPRD Provinsi. Juga bentuk pansus, mereka turun ke lapangan, juga bicara soal aset, juga bicara soal batas wilayah. Jadi ini sungguh memerlukan waktu yang panjang, kemudian juga sumber daya yang tidak sedikit. Dan ketika lengkap semuanya, DPR sudah paripurnakan, lalu bawa ke DPR RI. Pertanyaannya adalah kira-kira ketidaksiapan seperti apa lagi? Padahal sudah dibahas mentai oleh teman-teman di DPRD dan juga provinsi, kabupaten, bahkan juga melibatkan tenaga independen untuk mengkaji secara komprehensif. Kita meminta kepada Bapak calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan sanggahannya 2 menit dari sekarang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Apri. Kondisi yang terjadi kemarin bukan berarti berhenti dalam perjuangan. Hanya kita juga pahami saat itu bahwa keputusan dari Ampres juga sudah keluar, sudah diberikan kemudahan bagi Kabupaten Bungo untuk melakukan pemekaran daerah. Pada saat pergantian presiden dari Pak SBY kepada Pak Jokowi, ini kemudian membuat perubahan juga di komisi yang terkait. Nah, tentu orang-orangnya sudah berbeda. Tentu juga keputusan Ampresnya juga ini juga menjadi hal yang bisa jadi dari Pak Jokowi sendiri harus mempelajari kembali. Karena itu kaitannya langsung juga dengan kepala negara. Nah, saat Pak SBY saat itu dengan juga anggota-anggota dewannya saat itu sudah memang memberikan peluang sangat besar kepada kita untuk melakukan pemekaran. Hanya waktu yang mepet yang membuat kondisi perubahan politik. Jadi ini mungkin kalau masalah kesiapan seperti yang disebutkan Mas Apri tadi sebenarnya sudah cukup. Hanya kondisi politiklah yang membuat kita akhirnya kembali menunggu. Baik, hadirin dan pemirsa Bungo TV di rumah, telah kita ikuti segmen kelima dan kita akan nantikan segmen ke-6, closing statement. Untuk itu kita kembali jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Hadirin dan pemirsa Bungo TV di rumah, tibalah kita kepada segmen terakhir, yaitu segmen ke-6. Masing-masing calon wakil bupati akan menyampaikan closing statement. Masing-masing akan menutup dengan memberikan pernyataan penutup pada debat kita pada malam hari ini. Baik, untuk closing statement pertama kami minta kepada Bapak calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup pada debat kita malam hari ini. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir dan juga kepada pemirsa yang ada di rumah,
apa yang barusan kami lakukan bersama ini merupakan sebuah transparansi bagi masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Bungo, bahwa inilah hal-hal yang nantinya akan kami lakukan seandainya diantara kami nanti ada yang terpilih untuk menjadi pimpinan di daerah ini. Yang jelas, hal-hal yang barusan itu merupakan melewati kajian-kajian yang selama ini juga diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap kita akan selalu menjunjung tinggi sportivitas dan kita akan laksanakan pilkada ini dengan damai agar pembangunan kita ke depan juga bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama tim semuanya, jikalau ada kata-kata yang memang tidak berkenan, tidak juga bisa diterima, mohon dibukakan maaf kepada seluruhnya. Dan juga yang jelas sekarang ini pilihan ada dua, tapi yang harus dipilih tetap nomor satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement atau kata menutup pada debat kita malam hari ini. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, dalam situasi kekeringan yang berkepanjangan dan juga asap ini, saya ingin mengajak kepada semua yang ada di gedung ini untuk sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah akan membukakan pintu rahmatnya buat kita sekalian. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, jujur, damai, dan berintegritas, maka kita semua punya tanggung jawab yang sama. Karena itu kami ingin sampaikan 2 poin saja. Yang nomor 1, yang penting dalam kita sehat. Urusan memilih bupati, wakil bupati itu urusan nomor 2. Ke pasar belanja di silo, makan bersama di Bungo Merampai. Pilkada iko kompetisi biasa, jangan sampai kita bercerai-berai. Dua pantun seiring, pasang luka di waktu senja, pancing belido ikan siam. Menang kalah itu biasa, yang penting bungo aman tentram. Yang 3 pantun penutup, bunga selasih ruku-ruku, kendari lembayung bunga melati. Terima kasih and thank you. Mari bergabung bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Calon. Baik, saya selaku moderator pada kesempatan ini mohon maaf apabila di dalam saya membawakan acara debat kali ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Untuk itu sekali lagi saya mohon dimaafkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.